Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 154. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran sengit, Hunya dan Hunli yang awalnya berniat menjebak Xiaoyan dan Sun Er justru terbalik menjadi pihak yang terperangkap. Serangan rantai hitam Hunya berhasil dihalau Xiaoyan dengan pilar lapa, sementara Sun Er berhasil merebut inti energi bintang 9. Pertarungan menjadi semakin panas saat Hunli mengeluarkan teknik rahasia klannya, memunculkan tato misterius yang memperkuatnya hingga mendekati puncak Dozun bintang 9. Namun, Xiaoyan memanggil boneka iblis langit yang telah diperkuatnya untuk menghadapi serangan dahsyat Hunli, hingga pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Boneka iblis langit yang luar biasa kuat berhasil menahan telapak tangan hitam raksasa Hunli dan membalas dengan serangan yang memecah cetakan tangan itu. Pertempuran terus berlangsung di balik kabut gelap, hingga akhirnya Hunli terluka parah sementara boneka hanya mengalami kerusakan kecil. Saat situasi semakin genting, sebuah badai energi besar muncul, badai besar makam surgawi, yang memaksa Xiaoyan, Sun Er, dan bahkan Hunya dan Hunli untuk mundur dan melarikan diri demi menyelamatkan diri dari kehancuran. Dalam pelarian menuju tingkat ketiga makam surgawi, Xiaoyan, Sun Er, dan sekutu baru mereka dari klan Yan harus berpacu dengan waktu agar tak tersapu badai. Mereka mendekati tirai energi besar yang harus dibuka untuk masuk ke tingkat berikutnya. Sementara kelompok-kelompok kuat lainnya, termasuk Gu Qingyang, bekerja sama memecahkan lapisan kristal itu. Semua sadar bahwa perpecahan hanya akan membawa maut, sehingga mereka berjuang bersama menghadapi tekanan badai yang semakin mendekat. Namun, situasi memburuk saat mereka mendapati dinding energi itu diperbaiki secara otomatis oleh serangga pemakan kuno. Serangga pemakan kuno, makhluk purba penjaga makam yang menambah bahaya di hadapan mereka. Semangat para pejuang berubah menjadi ketegangan dan kecemasan, karena kini mereka bukan hanya harus menembus lapisan energi keras, tetapi juga menghadapi ancaman makhluk purba yang mampu memperkuat bentengnya sendiri. Perjuangan mereka menuju keselamatan menjadi semakin sulit dan menegangkan. Di episode selanjutnya, di dalam kegelapan makam surgawi yang penuh misteri, kelompok Gu Qingyang dikejutkan dengan penemuan makhluk kuno yang tak terduga. Serangga pemakan kuno, makhluk kecil ini berasal dari zaman purba, memiliki kemampuan melahap apa saja dan mengubahnya menjadi energi murni. Keberadaan mereka yang seharusnya telah punah kini muncul kembali, membuat suasana semakin mencekam dan bahaya semakin nyata. Tirai tipis yang menghalangi jalan mereka ternyata adalah hasil kerja serangga-serangga ini yang membuat sarang di dinding makam. Gu Qingyang memperingatkan bahwa jika serangga ini terbangun, mereka semua akan binasa. Energi berlimpah di makam diduga juga ciptaan makhluk-makhluk itu, membuat mereka kini harus menghadapi ancaman ganda. Badai energi di luar dan serangga mematikan dari dalam. Waktu terus berjalan, badai energi mengamuk di luar terowongan, sementara dinding kristal mulai menutup perlahan, memerangkap mereka. Gu Qingyang memerintahkan semua untuk mengerahkan kekuatan sepenuhnya demi menembus dinding, meski harus mempertaruhkan nyawa. Douki para petarung meledak, namun dinding kristal semakin kuat, diperkuat oleh energi cair yang mengeras dan ribuan serangga yang berkumpul di baliknya. Setiap serangan justru memperkuat dinding itu, membuat ketakutan menyelimuti hati mereka. Dalam keputusasaan, Xiaoyan mengerahkan api surgawi ungu coklat dengan semburat putih, membakar dinding kristal dan para serangga dengan kekuatan luar biasa. Lubang besar terbuka, membawa secercah harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Xiaoyan lalu memimpin, meminta bantuan para pemilik api surgawi lain untuk menjaga terowongan tetap terbuka. Dua anggota lain dengan berat hati menyerahkan inti energi mereka untuk memperkuat kekuatan Xiaoyan. Bahkan kedua anggota klan Hun yang awalnya enggan, kini ikut menyerahkan bagian mereka, menyadari gentingnya situasi. Setelah mengumpulkan inti energi, Xiaoyan menatap serius dinding kristal yang dipenuhi serangga di dalamnya. Energi cair merembes, menebal di permukaan. Xiaoyan memberi isyarat pada Huozi dan Yao Xingzi
untuk bersiap. Yao Xingji mengeluarkan api angin tenang hitam pucat, sementara Huozi memunculkan api teratai merah, membuat suhu naik dan memperlambat dinding kristal. Saat Xiaoyan memunculkan api surgawi andalannya, kekuatannya jauh melampaui kedua api surgawi lain. Naga api ungu coklat dengan semburat putih mengaum, menandai kekuatan luar biasa yang akan menembus dinding kristal. Penggabungan api surgawi yang dilakukan Xiaoyan adalah tindakan nekat, tapi di saat genting, itu menjadi satu-satunya pilihan. Dengan suara penuh tekad, Xiaoyan menyerang dinding dengan naga api ganas. Gu Qingyang dan yang lainnya segera menyusul, membantu memperlambat penutupan dinding dengan api mereka. Serangga pemakan kuno terbakar satu persatu. Namun, energi yang dilepaskan serangga menjadi hambatan baru, memperlambat laju naga api. Xiaoyan mulai kelelahan. Daukinya terkuras seperti banjir bandang. Ia menyerap energi dari inti-inti yang dikumpulkan untuk menyalurkan kekuatan itu pada naga api untuk terus menembus dinding. Usaha mereka makin berat, namun mereka tak punya jalan mundur selain terus maju. Banyak inti energi dikorbankan. Gu Qingyang, Huo Xuan, dan klan lain menyerahkan inti bintang 9 mereka. Bahkan Hunya dan Hunli akhirnya ikut mengorbankan harta berharganya demi kelangsungan misi. Semua mata tertuju pada naga api yang terus berjuang membakar jalan keluar. Setelah setengah jam penuh pengorbanan, cahaya naga api mulai redup. Namun, dinding kristal sudah menipis, berkilau seperti zamrud. Di dalamnya muncul sosok kecil seperti kepompong, memancarkan cahaya merah pucat. Pertanda mereka hampir mencapai tingkat ketiga makam surgawi. Dengan tubuh lelah namun penuh tekad, Xiaoyan dan kelompoknya bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Mereka yakin pintu menuju tingkat ketiga sudah diambang terbuka. Di tengah terowongan yang gelap dan pengap, Xiaoyan menatap benda kecil mirip serangga yang ia temukan di dinding kristal. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Tanpa banyak berpikir, ia segera menyatukan tubuhnya dengan naga api yang menyala-nyala. Dengan kekuatan penuh, ia menghantam dinding kristal zamrud yang keras itu, menciptakan suara ledakan yang menggetarkan terowongan. Retakan kecil muncul, menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Lalu dinding itu meledak menjadi pecahan kristal yang berkilau. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan menangkap salah satu pecahan kristal hangat yang melayang, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia lalu memimpin lari keluar, diikuti Gu Qingyang dan yang lainnya yang sudah siap. Mereka menerobos lubang besar yang diciptakan naga api Xiaoyan, keluar dari terowongan menuju hamparan tanah abu-abu yang luas tak terbatas. Tanah tingkat ketiga makam surgawi terbentang tanpa batas, bebas dari kabut energi tebal yang biasanya menyelimuti tingkat sebelumnya. Energi murni merembes langsung dari tanah ke tubuh mereka, membuat semua orang terkejut sekaligus gembira. Tempat ini jelas lebih hebat dari 2 tingkat sebelumnya. Cukup berdiri di sini saja, sudah seperti berlatih keras selama berhari-hari. Namun, sebelum mereka sempat menikmati kemenangan itu, dinding cahaya besar di belakang mereka mengeluarkan suara dengung yang keras. Gelombang putih salju melesat dari terowongan dengan kecepatan kilat, disertai suara mendengung memekakan telinga. Serangga pemakan kuno mengejar mereka tanpa ampun, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu melewati dinding energi, serangga itu langsung hancur menjadi debu putih yang berterbangan di udara. Serbuan serangga pemakan kuno terus berlangsung selama beberapa menit. Ribuan serangga meledak menjadi bubuk putih hingga menumpuk di depan dinding energi setinggi beberapa meter. Semua hanya bisa tertegun, bertanya-tanya apa yang memaksa makhluk itu menyerang meski tahu hanya kematian yang menanti. Di benak Xiaoyan, terlintas dugaan bahwa ini mungkin terkait dengan benda yang ia ambil dari dinding kristal tadi. Setelah usaha sia-sia itu, serbuan serangga berhenti. Gu Qingyang menyarankan agar mereka segera pergi, dan kelompok itu bersiap melanjutkan perjalanan. Saat suasana mulai tenang, Xiaoyan menyadari bahwa Hunya dan Hunli telah memanfaatkan kekacauan tadi untuk kabur lebih dulu, meninggalkan kelompok tanpa jejak. Setelah mengucapkan terima kasih pada Xiaoyan, Huo Xuan dan para anggota klannya memutuskan untuk berpisah dan mencari tempat latihan masing-masing di tingkat ketiga ini. Begitu pula klan Xi, klan Lei, dan klan Yao. Mereka bergegas menjauh untuk memanfaatkan energi murni demi memperkuat diri selama 3 tahun ke depan. Hanya kelompok Xiaoyan yang tersisa. Gu Qingyang bertanya tentang rencana mereka, dan Sun Er menjawab dengan tenang bahwa tujuan mereka adalah makam Xiao Xuan, leluhur Xiaoyan.
Gu Qingyang mengingatkan bahaya besar di wilayah terdalam, mulai dari badan energi bintang 8 dan 9, hingga kemungkinan bertemu badai energi kelas Douseng yang mematikan. Meski sudah diingatkan, Xiaoyan tetap berkeras pada niatnya. Gu Qingyang hanya bisa menghela nafas. Ternyata, dua jenderal pasukan hitam terendam, Gu Hua dan Gu Qing, serta Gu Zhen juga diperintahkan untuk melindungi Sun Er, sehingga mereka memutuskan bergabung dengan Xiaoyan. Mereka menyadari bekerja sama adalah pilihan terbaik di tempat seberbahaya ini. Setelah membuat keputusan, kelompok ini bergegas menyusuri tanah luas tingkat ketiga, penuh tekad menembus wilayah terdalam makam surgawi. Mereka siap menghadapi apapun demi mencapai makam leluhur Xiaoyan, meski bahaya besar menanti. Dari kejauhan, Hunya dan Hunli memperhatikan mereka dengan sorot mata penuh niat jahat, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Kabut energi yang samar-samar melayang di atas tanah coklat keabu-abuan menambah nuansa misteri di dunia sunyi yang seolah kehilangan jejak waktu ini. Di tengah keheningan tersebut, sekelompok orang berkumpul mengitari api unggun yang menerangi wajah mereka dengan cahaya hangat. Mereka adalah Xiaoyan bersama kelompok Gu Qingyang dan Sun Er yang kini terlihat lebih erat dan akrab daripada sebelumnya. Mereka tengah berada di tingkat ketiga dari makam surgawi, sebuah wilayah berbahaya yang menjadi tantangan besar dalam perjalanan mereka. Selama 3 bulan sejak memasuki wilayah ini, perjalanan mereka tak mudah karena berbagai badan energi kuat yang menghadang. Pertarungan melawan tubuh energi berlevel 8 bintang, bahkan meninggalkan luka yang masih membekas pada beberapa anggota, seperti Gu Hua yang hampir kehilangan nyawanya dalam satu bentrokan. Namun, keberhasilan melewati rintangan tersebut membuat mereka semakin waspada dan siap mental menghadapi tantangan yang lebih berat. Mereka tahu bahwa bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya, penuh dengan tekanan energi yang luar biasa, terutama dari badan energi Banseng, makhluk dengan kekuatan di antara level tertinggi yang pernah mereka hadapi. 4 badan energi yang mereka temui di depan adalah tanda nyata akan intensitas pertempuran yang menanti. Setelah Gu Hua dan Gu Zhen melakukan pengintaian dan melaporkan bahwa rute selatan dan barat penuh dengan tekanan kuat yang tidak bisa mereka lalui, pilihan mereka hanya tersisa ke arah barat laut. Meskipun masih penuh resiko, rute ini relatif lebih ringan, dengan jumlah badan energi yang lebih sedikit dan lebih mudah untuk dihindari. Dengan kesadaran penuh akan bahaya, kelompok itu bergerak perlahan dan penuh kehati-hatian ke dalam kabut energi tebal yang menyelimuti wilayah itu. Ketika mereka tiba di hadapan 4 badan energi, termasuk satu yang kuat di tingkat bintang 9, mereka segera melancarkan serangan terkoordinasi. Dalam sekejap, tubuh energi tersebut hancur oleh serangan mematikan Xiaoyan dan kelompoknya, yang mengandalkan kerjasama serta strategi yang telah diasah selama perjalanan panjang bersama. Keberhasilan ini membuka jalan mereka, namun tidak membuat mereka lengah. Tekanan dari sosok Banseng yang menjaga wilayah terdalam makin terasa, memperlambat langkah mereka dan memaksa mereka untuk berhati-hati setiap saat. Kabut mulai menipis, memperlihatkan sebuah gunung batu setinggi 1000 kaki dengan sebuah kursi batu besar di puncaknya. Di sana, duduk sosok tubuh energi yang memancarkan aura sombong dan ganas, dengan pedang merah tua berlumuran darah di depannya, sebuah pertanda kuat akan pertempuran sengit yang akan datang. Dialah Sain Suedao, tubuh energi dari seorang elit Banseng yang telah lama gugur, namun auranya masih menakutkan. Perlahan kelompok Gu Qingyang melangkah keluar dari bayang-bayang, menyadari bahwa pertempuran sengit tidak lagi terelakkan. Meskipun Sain Suedao hanyalah tubuh energi, pengetahuan dan keterampilan bertarung yang pernah ia miliki masih melekat, membuat sosok ini menjadi lawan yang jauh dari kata mudah. Aura Sain Suedao terasa seperti seekor singa buas yang haus darah. Tatapannya dingin, wajahnya penuh luka, dan pedang besarnya terhunus siap membantai. Yang membuat kelompok Xiaoyan makin cemas. Mata sosok ini bukanlah kosong seperti kebanyakan tubuh energi lain. Ada kecerdasan di dalamnya, menjadikannya ancaman yang sesungguhnya. Sain Suedao tampak menikmati kesunyian ribuan tahun yang kini terusik, dan haus akan darah segar yang telah lama tak ia rasakan. Tiba-tiba, gunung batu di bawah kaki Sain Suedao retak dengan suara gemuruh. Sosok itu melesat turun secepat kilat, muncul bagai bayangan di depan Xiaoyan. Dalam sekejap,
Pedang besarnya menebas ruang kosong, meninggalkan bekas goresan dalam tanah. Serangannya meleset tipis, namun cukup untuk membuat Xiaoyan berkeringat dingin. Kecepatan dan kekuatan Sain Suedao jauh melampaui Douzun biasa. Benar-benar layaknya elit Banseng sejati. Gu Qingyang dan Sun Er segera melesat maju, berusaha menahan laju Sain Suedao. Segel-segel energi terang ditembakkan untuk menahannya. Namun pedang berdarah Sain Suedao dengan mudah memecahkan segel itu dan menyerang balik. Tanah berguncang hebat, lava panas menyembur. Tetapi dengan satu injakan keras, Sain Suedao meruntuhkan pilar lava tersebut. Serangan demi serangan dari kelompok Gu tak mampu menembus pertahanannya. Sebaliknya mereka terus terdesak mundur. Xiaoyan mencoba mengambil celah, meluncurkan serangan dari belakang. Namun pedang berdarah Sain Suedao menari, memecah cahaya penguasa Xiaoyan dan memaksa tubuhnya mundur belasan langkah. Sain Suedao tak memberi kesempatan. Tri Guhua, Gu Qing dan Gu Zhen menyerbu, tetapi mereka pun dihempaskan dengan 3 serangan harimau darah yang mengerikan, hingga memuntahkan darah dan terpaksa menarik diri. Gu Qingyang memimpin serangan gabungan berikutnya. Serangan deras mereka membelah udara dan tanah, memaksa Sain Suedao terkejut sejenak. Namun dengan cepat, dia menari dalam pusaran pedang berdarah, menciptakan tornado merah yang merobek ruang di sekitarnya. Aura pedang dari tornado itu menghantam kelompok Gu hingga terpental, menghantam batu-batu besar yang langsung hancur menjadi debu. Kini, giliran Xiaoyan yang jadi sasaran. Sain Suedao menerjang bagaikan badai. Dalam sekejap, pedang mautnya sudah terayun di atas kepala Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan memaksimalkan kekuatannya. Douqinya menggila. Tubuhnya membakar energi dengan transformasi 3 api misterius sampai ke tahap ketiga. Telapak tangannya mulai menyusun telapak penciptaan langit agung, siap mengerahkan segalanya untuk bertahan. Namun tiba-tiba, pedang Sain Suedao terhenti tepat di atas kepala Xiaoyan. Tatapan tajam Sain Suedao menatap lurus ke arah alis Xiaoyan, di mana tato rahasia klan Xiao tampak samar. Ekspresi ganas Sain Suedao berubah menjadi keterkejutan. Di tengah pusaran pertempuran, ingatannya terpicu. Tato itu milik klan Xiao, sebuah klan yang telah lama hilang dari ingatannya selama ribuan tahun kesunyian. Pertemuan ini bukan lagi sekedar pertempuran hidup dan mati, tetapi awal dari sebuah kebenaran yang lama terkubur dalam debu sejarah makam surgawi. Sain Suedao untuk pertama kalinya terdiam di hadapan pewaris klan yang namanya hampir ia lupakan. Tersentak oleh bayangan masa lalu yang membangkitkan sesuatu dalam sisa kesadarannya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 154. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.